Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, ada beberapa hal dulu yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri sekalian, insya Allah mulai hari ini, pertama kita akan mulai kegiatan ini dari sejak sebelum azan subuh. Ya, jadi mudah-mudahan sebelum azan subuh semua sudah bergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Bisa jadi desentralisasi atau bareng-bareng, bisa jadi nanti masing-masing. Nanti yang akan diterangkan nanti selanjutnya apa kegiatannya. Selanjutnya untuk beberapa hari ke depan, insya Allah sekitar 1 pekan lebih, khusus ba'da subuh ini, seluruh santri dan seluruh para pejuang-pejuang ya, dan juga semua tim yang ada di One Quran Institute, subuh ini semuanya wajib melaksanakan kegiatan di masjid ya, untuk beberapa hari ini, karena nanti setelah selesai sholat subuh lalu kemudian zikir ba'da sholat, semua langsung segera mungkin berkumpul seperti ini ya, lalu kemudian nanti ada yang memimpin pelaksanaan zikir pagi, begitu kan ya. Nah, perencanaan zikir pagi sampai jam 5:30. Ya, sekarang tinggal 2 menit lagi. Setiap jam 5:30 kita mulai untuk inspirasi subuh. Tema inspirasi subuh kita memang beberapa hari ini khusus mempersiapkan bulan Ramadan. Ya, jadi apa-apa saja yang perlu kita siapkan nanti ketika masuk Ramadan, ini tema yang akan kita selesaikan. Ya, ini ada sudah disiapkan bukunya hampir 180 halaman begitu ya, tulisannya untuk nanti mudah-mudahan bisa di share nanti tulisan. Allah, siapa yang merasa bahagia fariha bidukhulir Ramadan, siapa yang sebelum masuk Ramadan dia berbahagia, begitu kan ya, quriballahu jasadahu 'alal jarah, maka Allah akan haramkan jasadnya ini tersentuh oleh api neraka ya. Kemudian nanti setelah setelah insu ini, inspirasi subuh, insya Allah insu kita perkirakan kurang lebih sekitar 1 jaman ya, kurang lebih berarti kan sampai jam 6:30. Setelah selesai 6:30 semuanya kita sholat isyraq masing-masing ya, baru kemudian keluar dari masjid ini langsung bisa masuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mungkin ada yang ke dapur, mungkin ada yang ke mana-mana begitu, mungkin ada yang persiapan untuk KBM dan yang lainnya, mungkin ada yang tanzif ya, bersih-bersih ya, itu silahkan nanti setelah keluar dari masjid selesai isyraq ya, baru kemudian keluar untuk menjalankan aktivitas masing-masing. Dan nanti untuk para pejuang berarti sekitar jam 8 kita ketemu lagi. Insya Allah beberapa hari ke depan saya akan coaching terkait Quranic Management System. Jadi bagaimana menerapkan manajemen sistem Quran di dalam mengurus OKI ini, insya Allah akan disampaikan, dipreteli tiap hari dari jam 8 insya Allah sampai jam 9. Ya, nah dari jam 9 baru kemudian yamshi ala sakilati, maksudnya berjalan sesuai dengan kerjaan ataupun amanahnya masing-masing. Insya Allah tiap hari akan seperti itu, akan kita laksanakan, dan mungkin insya Allah juga akan coba kita cek absennya, begitu kan ya. Dari pagi juga kita cek dulu, begitu kan ya. Saya mencatat di sini sebentar. Ya, jumlah sivitas yang ada ya untuk yang santri khidmat ini benar ada 19 orang. Semua.
Iya, ya semua maksudnya. Kalau yang 19 itu yang siapa? Yang akhwat. Yang 19 itu yang akhwat. Coba saya minta angkat tangan yang akhwat 19 orang. Yang tinggi, karena saya hitung nanti datanya. Oke, enggak susah saya kalau ininya, hitungnya. Oke. Yang ikhwan berapa? 11 orang. Oke, tolong angkat tangan yang 11. Oke. Yang ikhwan, yang santri ikhwan berapa orang semua? Berapa? 14. Oke. Bentar ya, 14 santri ikhwan. Oke. Angkat tangan sebentar. 14 santri ikhwan itu. Lihat ya wajahnya karena supaya saya bisa langsung data siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Oke. Akhwat semuanya ada berapa? Berapa? 30. Pas 30. Enggak, pokoknya berapa seharusnya saja. 30 seluruhnya. Masalah pulang apa-apa itu nanti belakangan. 30 santri akhwat. Oke, angkat tangan. Yang 30. Jelas-jelas ya angkat tangannya. Baik. Baik, sudah bisa mulai? Enggak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan bersama-sama dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Insya Allah mulai hari ini kita bisa melakukan salah satu program Farihadukhul Ramadan namanya. Ya, program bahagia memasuki bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang Nabi lakukan sebelum masuk bulan Ramadan. Satu, beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Itulah mengapa bersyukur yang hari ini bisa melaksanakan puasa, karena hari ini sudah masuk ke Ayyamul Bid yang pertama, begitu kan ya. Mudah-mudahan besok selain puasa Kamis juga ya, dan hari Jumat ya, insya Allah hari ini hari tanggal yang ke-13, 14, 15 begitu kan ya. Mudah-mudahan besok yang belum hari ini, mudah-mudahan besok sudah mulai berpuasa. Lalu kemudian satu lagi di hari Jumat juga berpuasa. Kenapa? Karena kata Aisyah dalam beberapa hadis dan banyak hadis, ya, aku, kata Aisyah, tidak pernah melihat Rasulullah banyak berpuasa selain bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Jadi Nabi di dalam bulan-bulan di tahun Islam ini, Nabi tidak banyak berpuasa kecuali di bulan Ramadan, sudah jelas ya, kecuali di bulan Sya'ban. Pokoknya bulan yang paling banyak Nabi berpuasa setelah bulan Ramadan itu adalah bulan Sya'ban. Ya ini, bulan ini. Pertanyaannya kenapa? Yang pertama, sebagai pemanasan. Karena kita akan melaksanakan
puasa sepanjang bulan besok di bulan Ramadan. Sehingga kemudian kalau sudah mulai terbiasa, sudah mulai nyaman berpuasa, insya Allah nanti di bulan Ramadan pun akan terasa nyaman dan terasa mudah dan jauh lebih ringan, insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa ulama mengatakan puasa di bulan Sya'ban ini ibaratkan puasa, kalau di dalam sholat itu ada sholat rawatib begitu. Ya, jadi sebelum melaksanakan sholat wajib, itu ada sholat sunat rawatib. Nah, puasa di bulan Sya'ban ini mirip seperti itu. Kegunaan dan manfaatnya pun mirip seperti itu. Untuk menambal sulami bolong-bolong nilai puasa wajib yang dilaksanakan. Ya, nanti ba'da Ramadan ada lagi puasanya. Ya, nanti ada puasa Syawal begitu kan, yang menjadi ya bahasanya puasa rawatib juga begitu kan ya. Tapi bukan bahasa seperti itu, ini sepertinya seperti itu, mirip seperti itu, begitu ya. Itu yang pertama. Jadi Nabi memperbanyak puasa ya di bulan Syawal ini. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak dan mendekatkan dirinya banyak dengan Quran di bulan Syawal ini. Kenapa? Ya karena di bulan Ramadan pun akan banyak membiasakan diri dengan Quran. Ya. Lalu kemudian yang penting dilakukan setelah yang 1, 2, yang nomor 3 itu adalah yang penting dilakukan itu adalah kembali mengkaji ilmu-ilmu yang terkait dan berkaitan dengan Ramadan. Sehingga harapannya, ya, izin ini nanti di akhir pertemuan kita akan mengadakan ujian. Jadi semaksimal mungkin apa yang bisa dicatat, mohon dicatatkan. Ya, insya Allah kita akan buatkan ujiannya. Nanti mungkin sekitar beberapa hari, ya, karena ada sekitar hampir 2 pekan saya ngisi ini di sini langsung. Ya, diakhiri dengan mudah-mudahan selesai semuanya di 2 pekan ini, dan insya Allah nanti langsung kita akan buatkan ujiannya. Ya, ini penting. Ya, ini penting insya Allah. Mempersiapkan dengan ilmu-ilmu. Dengan maksud apa? Kenapa harus mempersiapkan dengan ilmu? Karena amal-amal yang baik dan sempurna itu didasari dan diawali dengan ilmu yang baik, dengan pengetahuan yang baik. Ya, itulah makanya kita semuanya mudah-mudahan hari ini sampai beberapa waktu ke depan dalam rangka mempersiapkan ilmu ya masuk ke dalam bulan Ramadan ini. Dengan harapan Ramadan yang akan datang kita mendapatkan nilai ataupun memiliki Ramadan dengan kualitas lebih baik, bahkan yang paling baik. Karena apa? Karena kita siapkan masuk Ramadannya dengan benar-benar baik. Pemanasan dalam bentuk puasa iya, pemanasan dengan mengoptimalkan Quran iya, lalu kemudian kembali mengkaji dan memperdalam keilmuan-keilmuan terkait bulan Ramadan, sehingga kemudian kita masuk Ramadan dalam keadaan siap. Baik itu siap secara fisiknya, siap secara ruhnya, juga siap secara ilmunya. Ya, sehingga betul-betul menjalankan Ramadan didasari dengan ilmu, didasari dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga kemudian seyakin-yakinnya dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang dilaksanakan nanti insya Allah selama dan sepanjang bulan Ramadan. Ya, ini yang dimaksudkan dan kenapa kita melakukan kegiatan ini. Ya. Selanjutnya adik-adik sekalian, lalu sahabat-sahabat Inspirasi Subuh, bersama-sama kita mulakan dulu dengan bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habibi, salam alaika, salawatullahi alaika. Kita mulakan dari firman Allah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Na'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahr falyasum. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an.
bulan Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan itu ada hari ya yang memang hari itu diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Diturunkan Al-Qur'an itu sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dan bayyinati minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Wal furqan, dan Quran itu diturunkan sebagai pembeda. Jelas pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahr, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan, melihat ya hilal masuknya bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah engkau berpuasa. Jadi ketika hilal Ramadan sudah diumumkan, sudah disampaikan, maka kemudian yang mesti langsung kita lakukan, yang menjadi kewajiban kita di bulan Ramadan itu adalah berpuasa. Ibnu Katsir menerangkan tentang ayat yang tadi. Ya, apa penerangan Ibnu Katsir? Kata beliau, Allah memuji bulan Ramadan ya dibandingkan bulan-bulan yang lain sebagai bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, sebagai bulan di mana diwajibkannya puasa. Kenapa diberikan pujian? Karena memang tidak ada satupun yang melekat dengan Al-Qur'an kecuali dia adalah yang paling terpuji. Al-Qur'an, Allah mengutus untuk menurunkan Al-Quran ayat per ayatnya. Yang diutus untuk menurunkannya itu adalah malaikat Jibril, dan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga diturunkannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi yang paling mulia. Saya kemarin menyaksikan satu video, ada penemuan terkini. Jadi beberapa para ilmuwan arkeolog kan berhasil menemukan lempengan kayu-kayu kayu perahunya Nabi Nuh. Ya, berhasil menemukan itu. Ya, luar biasanya kemudian para peneliti ini, para arkeolog ini menemukan sekitar 3 atau 4 lempengan kayu yang memang di sana tertulis. Itu betul-betul tertulis. Tertulisnya jelas tidak memakai bahasa Arab. Ya, apa tulisannya? Tulisannya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah mengapa beberapa ilmuwan ini kemudian akhirnya mereka menjadi Muslim. Kenapa demikian? Loh, kok bisa-bisanya di zaman Nabi Nuh, kan dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad jauh sekali. Kok bisa-bisanya di zaman Nabi Nuh kemudian namanya Nabi Muhammad SAW sudah tercantum. Sementara dari Nabi Nuh, jangankan dari Nabi Nuh, dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad saja jauh. Ya, sementara dari Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim saja luar biasa, ada jarak yang sangat luar biasa. Tetapi tidak bisa dipungkiri secara keilmuan bahwa lempengan itu memang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, berarti ketika itu Nabi Nuh juga sudah faham betul, sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nabi akhir zaman itu namanya adalah Muhammad Rasulullah. Dan orang dan manusia yang paling dicintai oleh Allah selama ada di muka bumi ini, yang ada di muka bumi ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu satu. Yang kedua, saya menemukan satu athar, ya, di mana ternyata Nabi Adam alaihissalam, ini lebih jauh lagi, lebih mundur lagi. Ketika beliau diusir dari surga, lalu kemudian hidupnya dipisahkan, yang satu di India, yang satu di Mekah Al-Mukarramah di Jabal Rahmah. Ya, ternyata Nabi Adam pernah mengungkapkan kalimat ini yang tercatat di dalam riwayat ini.
Ya, kalimat apa? Bahwa Nabi Adam bertawassul dengan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat tawasulnya adalah, Allah, engkau hukum kami dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Dan hari ini kami memohon ampunan kepadamu. Dan kami bertawassul dengan seorang hamba yang paling engkau cintai, yaitu Muhammad Rasulullah. Jadi, padahal ketika itu di muka bumi manusianya cuma baru ada dua. Adam dan Hawa. Tetapi kemudian Allah sudah menghujamkan kepada para nabi bahwa nanti yang akan menjadi khatamul anbiya ataupun para penutup para nabi itu seorang hamba yang paling dicintai Allah bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang menurunkannya malaikat paling mulia diturunkan kepada nabi yang paling mulia. Di mana? Di kota Mekah, di kota Madinah yang paling mulia juga. Ya. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon sama Ustadz Ari. Ustadz Ari, masih ingat? Ya. Beliau pamitan mau berangkat umroh. Ya. Tiba-tiba beberapa hari setelah ditelepon Ustadz Ari itu timbul kerinduan yang amat sangat. Ya, kerinduan yang sangat ingin kembali pergi ke Mekah dan juga pergi ke Madinah. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari saya ingat terus aja keingetan. Ya, lalu kemudian di hari yang keempat, saya waktu lagi parkir kalau tidak salah. Ya, lagi parkir mobil, tiba-tiba handphone bunyi. Saya parkirkan dulu, saya angkat. Nomornya nggak tertulis. Ini nomor siapa? Ya, tidak tertulis ini nomor siapa. Saya angkat. Ternyata ketika saya angkat, yang menelpon itu adalah orang yang paling pertama kali memberangkatkan umroh saya beberapa tahun yang lalu. Ya, jadi salah satu miracle saya pertama kali ikut PPA, beberapa waktu setelah itu saya diberangkatkan umroh. Namanya Pak Haji Askar. Beliau nelpon. Tahu tidak apa yang beliau teleponkan? Sehat. Pak, ini siapa? Kok nggak ada nomor saya? Iya Pak, ini handphone saya kan pernah hilang, lalu kemudian nomornya pada hilang. Aduh maaf Pak Haji, udah lama sekali beliau tidak pamit. Apa yang kemudian beliau sampaikan? Bisa nggak antum umroh katanya? Ya bisa lah Pak Haji, masa nggak bisa? Ya sudah, nanti insya Allah siap-siap ya berangkat umroh. Jadi berangkat umroh itu bukan pakai duit. Bukan. Tapi berangkat umroh itu adalah rindukan, inginkan, butuhkan. Lalu sampaikan kepada Allah Jalla Jalla. Ya. Rindukan nabinya, rindukan pengen berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, pengen kembali sholat 2 rakaat di Raudhah, langsung sambil melihat mimbarnya tempat Nabi ngaji, sambil ngelirik ke sebelah kiri ada makam berwarna hijau dan di dalamnya ada Rasulullah SAW. Rindukan itu. Dan saya berdoa mudah-mudahan suatu hari Allah sampaikan antum semua nanti di Masjid Haram, Masjid Nabawi insyaallah. Lalu kamu bisa merasakan kerinduan sholat di hadapan Ka'bah, bisa mencium wanginya Hajar Aswad, karena itu yang menjadi menguatkan. Ketika rindu itu langsung kemudian ingat lagi wanginya Hajar Aswad, kemudian ingat lagi kemudian dinginnya kening sholat di hadapan Ka'bah, kerasa lagi ketika kemudian sedang bertawaf itu, kerasa lagi ketika kemudian sa'i, kerasa lagi nikmatnya minum air zam-zam. Ketika rindu itu semua terkerahkan, dan kemudian Allah hadirkan dan datangkan ketika rindu. Yang susah adalah aneh belum pernah jadi saya nggak bisa ngerasain itu. Itulah mengapa hari ini pagi ini saya berdoa, ya Rob, tolong berangkatkan tim-tim pejuang dan santri-santri saya ini untuk bisa umroh atau haji. Sehingga kemudian antum semuanya bisa betul-betul lekat wanginya, pandangannya, rasanya, feel-nya ketika sujud persis di hadapan Ka'bah. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kemudian getarnya hati duduk di Raudhah itu. Ya Allah. Ya, seperti kamu sekarang duduk, ya, ini makam nabinya. Kalau di Raudhah itu begitu. Ya. Ini makam nabinya.
Lalu kemudian di sebelah sini ada mimbar. Gimana nggak geter gitu. Sampai ketika harus pergi pun karena gantian kita kan. Sampai kemudian harus ketika gantian pun ya masih nggak bisa lepas pandangan kita kepada makam Nabi sambil kemudian bersolawat. Ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawat terus begitu kan. Sampai sulit membendung air mata karena saking kerasanya getaran-getaran yang sangat luar biasa. Dan ternyata ketika sampai feel-nya ke sana, tinggal ngomong sama Allah, ya Allah, pengen lagi ya. Allah nanti akan datangkan jalan. Insya Allah. Itulah mengapa harus dimaksimalkan rasanya. Sehingga kemudian ketika rasa terkeras semua dengan sangat mudah Allah datangkan. Ya. Jadi saya sangat yakin untuk umroh, untuk haji itu bukan dengan uang. Ya walaupun mungkin wasilahnya salah satunya itu. Ya, tapi jalan-jalannya tentu Allah yang siapkan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang benar-benar tulus merindukan. Rindukan saja. Allah nanti akan berikan jalan. Ya. Nabinya nabi yang mulia, diturunkan di Mekah, di Madinah, dua kota yang sangat mulia. Bahkan waktunya pun adalah di bulan yang paling mulia, yaitu di bulan Ramadan. Ya, ini ayat ini yang akan mengawali begitu kan ya, bahwa betapa sangat mulianya bulan Ramadan ini. Kemudian Ibnu Taimiyah pun mengatakan wajaba taqarrubu bil faraid qabla nawafil. Wa taqarrubu bin nawafil innama yakunu taqarruban idza fu'ilat al faraid. Ibnu Taimiyah mengatakan wajib kita di bulan Ramadan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan satu, melakukan hal-hal wajib. Jadi prioritas kita nanti di bulan Ramadan itu adalah yang paling pertama adalah apa hal-hal wajib. Oh, sholat 5 waktu. Oh, puasa Ramadan. Maka pastikan dulu yang wajib-wajib, kata Ibnu Taimiyah. Qablan nawafil, sebelum melakukan hal-hal yang sunat. Jadi prioritas pertama adalah nanti kita akan membuat list. Nanti insya Allah kita akan membuat buku, apa namanya tadi kemarin tuh kita? Ya, nanti kita akan membuat buku Amaliyah Ramadan. Ya, yang nanti fokus pertama kita adalah al-faraid. Hal-hal yang fardu dulu kita akan fokuskan. Dan di sana kita nanti akan buat poin, berapa poin fardu yang kita betul-betul optimalkan. Lalu setelah itu, kemudian an-nawafil, hal-hal yang sunat-sunat. Wa taqarrubu bin nawafil, mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang sunat, bisalah dianggap sebagai ibadah, kata Ibnu Taimiyah, jika yang wajib telah dilakukan. Jadi jangan suka terbalik-terbalik. Ya, fokus kepada wajib-wajib, lalu kemudian barengi, samakan, maksudnya ikuti, ya, dampingi, bersamai hal-hal yang faraid itu dengan hal-hal yang sunnah kemudian, ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita laksanakan dan kita lakukan di bulan Ramadan selain yang faraid itu. Jadi fokus dulu kepada yang tadi yang wajib-wajib, lalu kemudian yang sunnah-sunnah, wah banyak sekali. Salah satunya yang paling spesial selain puasa, karena puasa kan faraid ya. Yang nawafil yang spesial itu di bulan Ramadan itu adalah qiyamul Ramadan. Menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Kata Nabi, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, ya, salah satu bentuk menghidupkan malam Ramadan itu adalah dengan qiyam. Namanya qiyam Ramadan itu adalah salat tarwih. Nanti pun akan ada bahasannya. Begitu. Ya. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, salah satunya dengan qiyamut tarwih atau mendirikan salat tarawih, lalu kemudian juga melaksanakan tilawah Quran mungkin, atau ta'lim mungkin, atau apapun itu,
di bulan malam-malam bulan Ramadan, maka apa kata Nabi? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni, ya, akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu yang pernah ia lakukan. Lihat, saking luar biasanya malam-malam Ramadan. Begitu. Satu lagi, ini sebagai kutipan hadis yang menguatkan kita untuk di bulan Ramadan ini. Apa kata Nabi? Ya, dari Abu Hurairah, "Idza kana awwalu lailatin min syahril Ramadan, suffidati syayatin." Apabila sudah masuk malam di malam Ramadan yang paling pertama, maka apa? Ya, tuh, suffidati syayatin, maka setan-setan dibelenggu. Wa maradatul jinnu wa ghuliyatatul abwabu annar. Ya. Diikat setan-setan, dibelenggu jin-jin itu. Lalu kemudian kata Nabi, wa ghulibat abwabun nar. Ditutup serapat-rapatnya pintu-pintu neraka. Ya. Lalu kemudian kata Nabi, falam yuftah, dan tidak ada satupun yang terbuka. Dibukakan juga pintu-pintu surga, dan tidak ada satupun pintu surga yang tertutup. Jadi setan dan jinnya dibelenggu, yang suka ganggu-ganggu, ya, dibelenggu. Lalu kemudian semua pintu-pintu nerakanya ditutup. Tak ada satupun pintu yang terbuka. Saking istimewa dan luar biasanya bulan Ramadan, semua pintu-pintu surganya dibuka dan tidak ada yang tertutup. Ya. Lalu kemudian ada yang menyeru. Ya, ada yang menyeru. Jadi ada orang yang menyeru setelah dibukakan semuanya itu. Ya, apa seruannya? Wa yunadi munadi, ada yang menyerunya. Apa seruannya? Ya. Seruan yang diserukan oleh orang itu, wahai yang mengharapkan kebaikan. Wahai yang mengharapkan kebaikan-kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan atau kemaksiatan, berhentilah. Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada setiap bulan-bulan Ramadan ini. Jadi Allah selamatkan di setiap malam bulan Ramadan hamba-hambanya yang berhenti dari kejelekan, sementara melakukan kebaikan, dia diselamatkan dari siksaan api neraka. Ya. Ini sebagai kutipan beberapa dan betapa istimewanya bulan Ramadan. Ya, baik itu bulan di mana diturunkan Quran, ya, ataupun mungkin di mana bulan di sana melakukan hal-hal wajib, dilipatkan, digandakan, hal-hal nawafil dan sunat-sunat juga dianggap sebagai dinilai menjadi wajib, begitu ya. Lalu kemudian seperti apakah 24 jam Nabi melewati hari di bulan Ramadan? Nah, ini yang akan kita bahas agak panjang. Ya, karena tidak mungkin sehari ini selesai. Begitu ya. Bahasan pertama itu adalah bahasan ketika Nabi Muhammad SAW bangun tidur. Adik-adik sekalian, sahabat-sahabat semua, para hadirin yang hadir di Inspirasi Subuh. Yang paling pertama Nabi lakukan adalah bangun tidur. Dan hal pertama yang dilakukan oleh Nabi ketika bangun tidur adalah melepaskan 3 ikatan setan. Apa? Melepaskan 3 ikatan setan. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aqidah syayatin ala qafiyati ra'si ahadikum idza nama thalatha uqdati." Setan itu di setiap kali kita tidur itu membuat 3 ikatan.
Yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawilun farqud. Setiap ikatan itu menghembus-hembuskan, menyerukan, membisik-bisikan ke kita. Apa hembusannya? Apa bisikannya? Lailun tawilun farqud. Malam masih panjang, malam masih panjang. Lanjutkan, tidur lagi, ayo terus. Tidurlah, tidurlah, gitu. Pernah dengar yang begitu? Nanti kalau dengar begitu gimana kira-kira? Langsung bangun kamu. Ya orangnya nggak ada gitu kan. Malam panjang. Tapi sayangnya nggak kedengeran ya. Coba kalau kedengeran, saya berdoa mudah-mudahan besok kedengeran. Ya, yang masih susah-susah bangun itu, ya nggak usah Bang Dipo lagi yang bangun-bangunin begitu kan ya. Nggak usah Bang Zidan lagi yang bangun-bangunin. Ini aja mudah-mudahan. Ya, itu langsung lari itu, insya Allah. Ya, apalagi pakai baju putih-putih dia kan. Jadi tiga ikatan itu terus menghembus-hembuskan. Lailun tawilun farqud, begitu. Hari masih panjang, malam makin panjang, tidurlah, tidurlah, begitu. Fa inistaiqadha fadzakarallahu in halat uqdatan. Apabila seorang bangun, lalu ketika bangunnya langsung berzikir, langsung mengingat Allah, in halat uqdatun, maka putuslah satu ikatannya. Maaf, ketika pertama kali bangun, itulah yang akan menentukan. Ketika kamu bangun tidur, apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, itulah yang akan menentukan. Ya. Beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu, ini kami belajar bersama Ustaz Mukhtar membahas satu hadis di Nasha'ihul Ibad. Apa bunyinya? Ya, ini di makalah yang kesekian. Apa kata Nabi? Man asbaha wa huwa yashku diqa. Ya, barang siapa yang dia bangun pagi lalu kemudian wa huwa yashku diqa. Ya. Lalu kemudian dia mengeluh. Bangun langsung ngeluh. Terkait apa? Kesempitan-kesempitan. Ya, diqal ma'ashi, kesempitan, kesusahan, gak enak hati dalam kehidupannya. Ini yang luar biasa, kalimat terakhirnya. Faka'annama yashku rabbah, maka keluhannya, kesempitan yang ia keluhkan, rasa-rasa yang ia rasakan, ka'annama yashku rabbah, seperti atau ibarat dia sedang berdoa kepada Allah, ingin mendapatkan kesempitan itu yang terus-terus. Makanya bagaimana pertama kali antum bangun dari tidur, maka seperti itulah doanya. Bangun tidur, malas, udah ujian nih sekarang, uang pipi habis, keluhan, ka'annama yashku rabbah, maka dia seperti sedang mengadu, ya Allah, pengen uang habis, ya Allah, pengen pusing-pusing terus, ya Allah, pengen gak enak hati terus, ya Allah. Ka'annama yashku rabbah, seperti dia sedang berdoa kepada Rabb. Dan luar biasanya, waktu bangun ini kan kita nih di waktu sahur, di waktu dimana yang terbaik untuk berdoa, kata Allah, minta apa? Amin, aku kasih. Permintaan jelek pun dikasih sama Allah. Ini hadis yang menyampaikan. Itulah mengapa mulai hari ini saya ajak nih, ya. Bahkan saya mewajibkan kepada diri sendiri. Ketika bangun tidur, maka yang pertama kali dilakukan senyum. Walaupun kepaksa, senyum saja. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Walaupun ketika itu dia pusing,
Alhamdulillah ya Allah, insya Allah nanti sehat, insya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, insya Allah nanti lapang hatinya ya Allah. Ambil kalimat sebaliknya. Apa? Lagi kangen, pengen pulang? Ya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu sehat, bapak sehat, semuanya dilancarkan ya Allah. Ambil kebalikannya, ambil kebalikannya. Karena ketika itu malaikat mengaminkan, karena ketika itu Allah kasihkan. Siap? Senyum, senyum? Senyum. Ya. Makanya jangan dibangunin sama orang. Nah itu saja sudah keluhan-keluhan yang merasakan kesempitan-kesempitan hati, kesempitan dada. Makanya perlu dimaksimalkan. Apa yang dimaksimalkan? Awal tidurnya. Orang akan rusak bangunnya ketika awal tidurnya rusak. Makanya untuk supaya tidur itu bahagia, senang, tenang, makanya mengawali tidurnya harus baik. Ya, satu, sebisa mungkin tidur lebih awal. Tidur lebih cepat. Nanti mau ngobrol nih sama tim-tim para pengasuhan. Kita upayakan semua kegiatan selesai jam 9. Sehingga jam 9:04, silahkan tidur secepat mungkin. 9:30 tidur. Tidur. Nabi adalah orang yang paling cepat tidurnya. Tapi cepat bangunnya. Ya, sehingga kemudian bangunlah di jam 1, di setengah 2, di jam 2, di setengah 3, di jam 3. Dan di sanalah beliau punya waktu me time, me time. Kan bangun berarti kan sendirian dia kan? Sendirian aja apa? Hafal lagi, Quran lagi, ngomong sama Allah, evaluasi diri. Kalau bagi kami mungkin nyusun konsep itu. Ya ini untuk ngomong seperti ini nggak mungkin ujuk-ujuk saja, toh kan? Tentu butuh me time, mau ngomong apa? Tentu dituliskan kan? Ya, dicantumkan apa yang harus ditolong. Dan itu harus sendirian, itu me time. Dan waktu me time terbaik adalah ketika memang sedang sendirian. Ketika bangun tidur. Begitu kan. Dan kita punya waktu dan reach yang agak cukup panjang. Sehingga kemudian inspirasi, hafalan dan apa itu mudah. Iya ini. Nemu, banyak nemu. Kapan? Di waktu me time. Karena kita mesti punya waktu untuk sendiri. Untuk pribadi, nanti akan saya terangkan, apalagi dalam Quranic Management System. Ya, Quran mengatur waktu itu luar biasa. Itulah makanya pergantian hari dalam Islam itu bukan jam 12 malam. Tapi jam berapa? Jam maghrib. Karena memang awal daripada persiapan sukses kebesokannya itu dimulai dari malamnya. Kalau dari maghrib sudah bermasalah, lihat saja nanti ke belakangnya juga akan masalah-masalah. Makanya dimulainya dari maghrib. Ya, Rasulullah mencontohkan dari sejak maghrib sampai isya, kemudian beliau sholat. Dari isya sampai akan tidur, beliau waktunya untuk keluarga, untuk bercengkrama. Makanya siapapun itu tim kita di One Quran Institute, setelah isya upayakan tidak ada pekerjaan berat-berat lagi. Ya, upayakan semuanya sudah selesai. Upayakan semuanya sudah rampung. Waktunya untuk apa? Waktunya untuk berinteraksi, bersosialisasi. Kalau saya mungkin yang sudah berkeluarga, berarti waktunya untuk berinteraksi dengan keluarga. Ya, alhamdulillah sudah mulai beberapa hari ini, ya, setelah tahu pengaturan waktu Rasulullah, oh iya, jadi dari jam sekian sampai jam sekian sampai mau tidur, kami berinteraksi. Kadang main, kadang ngobrol, kadang nanya, kadang apa segala sesuatu. Karena walaupun sehebat apapun kita, tapi tidak punya waktu sama keluarga, maka itu omong kosong. Ya, sukses kita di mata orang, sukses di pandangan orang, tapi tak punya waktu untuk orang yang paling dekat, yaitu keluarga jelas yang paling dekat.
Begitu kan? Maka sekali lagi gagal dia orang. Tandanya dia orang gagal. Kalau kemudian dia punya waktu sana sini, hebat sana sini, tapi tak punya waktu dengan keluarga. Dan Rasulullah membuat waktu khusus untuk keluarga itu tuh. Ba'da Isya sampai kemudian menjelang dia akan tidur. Ya. Sehingga yang dibawa adalah memori damai, tentram, tenangnya keluarga ketika tidur itu seperti itu. Ya, lalu Rasulullah punya waktu pribadi, punya waktu sendirian itu kapan? Itu tadi cepat tidurnya, cepat bangunnya, dan beliau bangun di sepertiga malam, baik itu sepertiga awal, sepertiga tengah, atau sepertiga akhir, beda-beda. Ya, lalu sepertiga malam itulah kemudian menjadi waktu me time bagi beliau, memikirkan umat, ya, kemudian kembali membaca Al-Quran, berdoa, meminta petunjuk dan apa-apa. Sebaiknya kita memiliki waktu-waktu seperti itu. Ya, dan harapannya yuk kita paksa diri untuk mulai hari besok. Bangun, yang pertama adalah zikrullah. Bangun, yang pertama adalah akses kebahagiaan. Ya. Ada lagi satu lagi hadisnya yang tercantum di sana. Ya, ini dia. Man asbahal umur, ya, barang siapa yang dia bangun ketika pagi harinya, ya, lalu kemudian dia bersedih karena urusan dunianya, faqad asbaha syahiton 'ala Allah, maka sungguh di pagi itu dia tidak puas dengan ketetapan Allah dan merasa bahwa Allah tidak memperlakukan adil bagi diri. Jadi dia merasa bahwa Allah mah ngasih saya tuh nikmat-nikmat segini-gininya terus ngeluh. Lalu kemudian dia bersedih terkait apa? Terkait dengan hal-hal duniawi. Gak bisa main games, gak bisa main sana sini, gak ngeluh kan seperti itu. Maka tandanya dia sedang menganggap Allah itu adalah zat yang tidak adil. Nah, lalu apa solusinya? Pertama, selain tadi senyum, ya, ini beneran saya serius ini. Kalau senyum ini sudah lama saya praktekkan. Pokoknya bangun langsung gini aja. Ya, apa yang disenyumkan? Fisik kita ini, apa sih otak kita ini nggak tahu ini bener atau enggak gitu. Maksudnya ini palsu apa enggak, yang penting mah senyum. Makanya ada penelitian itu, ya, kalau di Jepang itu, ya, ada yang gigit pensil gitu, ya, ada gini, ada sebagian yang gigit pensilnya bukan gini, tapi gini, ya, gini. Ada yang gini. Padahal kan itu kan nggak senyum, tapi kemudian gerakan itulah yang kemudian mengundang hormon endorfin. Jadi di kepala kita ini, ketika kita senyum seperti itu, ya, ataupun misalnya melakukan hal yang menunjukkan kebaikan ataupun kebahagiaan, itu hormon endorfinnya aktif dan terproduksi lebih banyak. Salah satu obat paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit yang sedang kita derita, apapun itu, adalah hormon endorfin. Kalau kamu dikit-dikit batuk, flu, begitu dikit-dikit sakit, ada masalah dengan endorfin kamu. Hei, cewek-cewek yang suka sakit-sakitan terus, kamu tuh bermasalah produksi endorfin. Kenapa? Menderita terus. Merasa nggak beruntung, merasa nggak enak hati. Demi Allah, 80% lebih penyebab penyakit-penyakit itu adalah dari pikiran, dari perasaan. Makanya jangan baperan. Santuy aja, santuy. Ini dikit-dikit baper, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit emosi. Alah. Makanya endorfinnya jarang terproduksi. Ya, yang terproduksi baygon.
bukan endorfin. Harusnya itu endorfin yang terproduksi di dalam prefrontal cortex, nih tempatnya di sini nih. Ya, makanya yang paling sering rusaknya di sini. Orang-orang yang punya kecanduan negatif yang dirusak sini. Kecanduan rokok, kecanduan pornografi, kecanduan di sini nih rusaknya. Prefrontal cortex di sini nih. Dan disitulah proses endorfin diproduksi. Ketika bermasalah di sininya, ya, maka dia agak kurang bahagia. Dia udah bahagia. Saya bahagianya kalau merokok. Saya bahagianya kalau nonton hal-hal pornografi. Itu namanya ada masalah dengan prefrontal cortex. Ya. Jadi sekali lagi, yuk biasakan. Demi Allah, kamu yang sedang flu-flu, yang sedang sakit-sakit, senyum aja bangun tidur. Alhamdulillah ya Allah. Tenggorokan saya insya Allah lebih sehat, lebih lega nanti ya Allah. Gitu kan ya. Ambil kebalikan kalimat. Kata Allah, amin, amin sehat, amin. Malaikat ngaminkan, Allah juga langsung kemudian memberikan. Ya, makanya hati-hati sebelum tidur itu jangan suka marah. Karena kebawa nanti pas bangun tidurnya seperti itu juga. Pas mau tidur tuh, sendal hilang, sabun habis, uang nggak ada, wah di absen semua mau tidur itu. Di absen. Nggak enak hati sama si ini loh, oh, wow gitu kan ya. Bangunnya akan begitu juga, lihat aja. Nah, justru ketika tidur itu, satu, kita memaafkan. Siapapun orang-orang yang mungkin ketika itu kurang nyaman dengan kita atau kita nggak nyaman sama orang itu, maafkan. Maafkan. Justru ketika tidur itu, ya Allah, saya tadi kurang enak hati sama si ini, ya Allah. Insya Allah ya Allah, lapangkan hati saya maaf. Ngomongkan, ya, sampaikan. Ya, alhamdulillah ya Allah, uang saya sudah habis. Mudah-mudahan Engkau titipkan lagi rizki yang lebih baik ya Allah. Itu. Ya Allah, tadi dengar kabar kalau orang sedang kurang sehat, ya Allah, sehatkan ya Allah, sehatkan, mudahkan. Seperti itu ketika mau tidur itu, kita berbaring itu kita bersyukur ala kulli hal, apapun yang terjadi. Pernah dengar hadis Nabi bahwa Nabi menunjukkan orang yang lewat dan yang lewat itu adalah ahli surga? Pernah dengar nggak? Sahabat, nanti akan ada yang lewat, dan yang lewat itu adalah ahli surga. Lewat tuh orang. Orang berpikir, kok si itu biasa aja perasaan? Gitu tuh. Besoknya Nabi ngumpul-ngumpul lagi. Lihat, ahli surga lewat. Lewat. Lihat tuh Nabi mah ngomong yang baik-baik sama yang lewat itu. Ini mentang-mentang yang mau lewat badannya gede, buntelan karung goni lewat, karung goni lewat, itu karung goni. Nabi mah bakal lewat ahli surga, itu ada lewat ahli surga. Malahan yang negatif para sahabat, perasaan biasa aja dia mah, perasaan sampai 3 kali Nabi ngomong begitu, pasti Nabi nggak akan bohong. Beberapa sahabat punya motivasi dan kemudian sampai bilang begini, saya mau liatin apa yang dia lakukan. Izinlah sahabat kepada orang yang dibilang Nabi itu, boleh aku nginap di rumahmu? Oh boleh, silakan. Sehari, 2 hari, 3 hari. Sudah 3 hari yang disaksikan, sholatnya sama, ibadahnya sama, apa-apanya sama. Apa yang luar biasanya? Sampai di 3 hari dia bilang, wahai sahabatku, aku sebenarnya nginap di sini itu bukan untuk apa-apa. Ingin ngelihat kamu, apa sih yang kamu lakukan? Kok kamu kata Nabi katanya ahli surga. Tapi aku lihat kamu biasa-biasa saja, sama aja dengan kami-kami. Apa kata orang itu? Ya memang sama. Nggak ada bedanya kok, sama-sama aja. Saya juga merasa biasa-biasa aja. Ya terus apa? Kenapa kok Nabi mengklaim engkau bahwa engkau adalah seorang ahli surga? Nggak tahu. Ya sudahlah kalau gitu mah aku pamit aja. Kalau gitu nggak dapat apa-apa. Baru saja mau pergi kemudian orang itu manggil, sahabat sebentar sini dulu. Mungkin ya kata dia. Mungkin ya. Aku setiap kali mau tidur,
Yang aku lakukan adalah memaafkan, meridhokan, mengikhlaskan apapun, siapapun yang mungkin menjadikan hatiku tidak nyaman. Ya, justru sebelum tidur yang kita akses adalah ya Allah, saya ridho, saya ikhlas dengan apapun yang terjadi hari ini. Oh, si Anu ya Allah tadi mencaci saya doakan ya Allah, mudah-mudahan beliau diampuni dosanya, dilapangkan segala urusannya. Begitu tuh. Siap? Mau tidur siap seperti itu? Dan ternyata diklaim oleh Nabi seorang ahli surga. Ya, ini malahan sengaja. Ya, apa coba? Tidak setuju dengan 3 tahun. Red. Mau gimana endorfin mau diproduksi? Lawang mau malam mengangkat perang atau bendera perang begitu kan. Atau sana tuh di Ukraina sama Rusia sana. Perang di Sukawening atuh. Ya kayak nggak ada cara yang lebih baik lagi atau untuk menyampaikan ide pendapat. Ya kan banyak cara tuh bro. Ya, ini mau tidur malahan menginikan kebencian, kemarahan, salah. Lalu mending kalau diomongin kan selesai hilang aja. Ini mah ditulis atuh. Kan boloho begitu tuh. Boloho tuh handsome dari belakang. Begitu. Itu kan sudah ya namanya ditulis berarti kan diulang baca, disadari begitu. Bagaimana nggak terinstil? Makanya yang ditulis itu di dekat-dekat sekitar kita itu yang positif-positif. Tuh, saya dulu suka nginep kan di kamarnya Ustadz Zen. Oh, sekarang nggak bisa nginep di kamar Ustadz Zen. Gitu. Kalau dulu saya suka nginep di kamar beliau itu. Jadi saya sering melihat di kamar-kamar beliau itu target-target, goals-goals, motivasi-motivasi. Dia tulis itu. Ya, cuma yang nggak saya lihat target nikah waktu itu. Tapi kok bisa cepet begitu? Sepertinya ditulisnya dalam hati terdalam sepertinya. Iya kan? Iya, saya sering lihat itu dan saya ikutan baca jadinya. Nah, kamu pun harusnya di kamar, di lemari itu dibuat kalimat yang mungkin targetan, goals atau mungkin semangat apa yang ingin kamu kibarkan. Saya ya sama almarhumah mama saya dulu ditulisin sengaja. Saya mau waktu itu belum tahu ilmu motivasi. Ditulisin tuh di situ tuh. Ditulisin bahkan ditempelin gambar-gambar. Ada gambar Zainuddin MZ, ada gambar Abdullah Gimnastiar, ada gambar-gambar para dai-dai, para pembicara-pembicara. Nggak paham aneh apaan sih ini maksudnya. Yang penting kalau mau tidur lihat, wah Kiai Zainuddin MZ, waduh gitu. Kelihatan termaktub, tercatat di kepala, terhujam dalam hati begitu. Bahwa suatu hari pengen jadi pembicara yang bisa menebarkan banyak manfaat. Allah jadikan, beneran. Lah kamu yang ditempelin Minho atau aduh gerak. Ya, Con Fuyat begitu kayaknya Andilau. Kutupret begitu ditulis ya. Gantung tulul amal itu mah ngimpi. Makanya banyak sering kecewa. Kenapa ya Allah, cowok aku jelek banget, ireng banget, petot, ya Allah, begitu. Ya iyalah, karena impian yang kamu sering embus-embuskan itu yang begitu, itu tuh plastik, tahu nggak plastik? Hari ini banyak yang, aduh, saya tuh miris lihatnya gitu. Punya impian kayak begitu, tulul amal itu namanya. Makanya Rasulullah itu tidak suka dengan tulul amal. Ya ngayal. Gitu kan. Dan itu dibawa ke tidurnya sampai bermimpi-mimpi ketika tidur begitu kan. Ini
Kecewa akhirnya, ya Allah, kenapa suamiku si Ohim ini, ya Allah, nggak seperti Limino, ya Allah, begitu. Makanya berkeluarga itu nggak nyaman terus. Kenapa? Karena ya itu tadi tulul amalnya ketinggian, sementara realita yang ada seperti itu. Kan itu namanya patah hati. Patah hati itu apa yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi realita. Kan begitu kan? Makanya realitanya yang real-real saja. Ya. Masa plastik diimpikan? Yang real-real saja. Ya. Ini cowok-cowok yang jadi impiannya Blackpink aja begitu kan. Are you like that? Tenonnya. Hai. Ayo dong yang diimpikan yang realistis lah. Ya, yang realistis. Semuanya kitanya nggak tulul amal gitu kan. Makanya yang dilihat, yang diakses, yang sesuai. Gitu. Yang dicatatkan, yang dituliskan, yang ditampilkan yang sesuai. Ya, jadi ingat ya, kita mulai dari malam ya. Ingat, kita mulai dari malam, upayakan wudhu yang bagus ketika sebelum tidurnya, kemudian digebutin, apalagi kan mungkin ranjangnya udah lama nggak dipakai kan, mungkin sudah sekian jam. Jangan-jangan ada si rohim, si ini lagi di sana begitu, kayaknya ada jin yang sedang, gebutkan saja, begitu kan ya. Ya kebutkan saja nih, apalagi nih di akhwat saya dengar katanya suka ada yang mulai kesurupan nih sekarang nih. Awas, jin itu juga ada yang MPO. Mencari perhatian orang. Makanya jangan tertipu daya. Kalau ada yang kesurupan gitu, masukin ke dalam satu ruangan. Kunci aja, udah biarin aja. Nanti jinnya juga capek sendiri. Malu sendiri dia. Nggak diapa-apain aku. Udah pergi capek. Gitu nanti dia. Nggak usah pada keder. Aduh, gimana ini? Kata jin, berhasil. Aku buat keder mereka. Aku gitu loh, kata dia. Begitu. Jangan, biarin aja. Santaiin aja. Ya, berubah. Ya paling bacakan auzubillah, bacakan ayat kursi, tapi bukan menyepelekan. Ya, kitanya aja tenang. Ya, nanti kalau yang begitu lagi tuh nggak usah keder, nggak usah ribut-ribut apa-apa. Makanya nanti kata saya juga tadi, ada yang kesurupan, masukin tuh ke kamar saya, kunciin, sayanya lagi rapat, biarnya jadi sendiri di sana. Gitu kan, nggak usah repot-repot, nggak usah ribet-ribet, biasa-biasa saja. Dan biasanya orang-orang yang suka seperti itu harus memperbaiki kualitas imannya, kualitas hati dan pikirannya. Terlalu lemah, ya. Ayo naikin imannya, ya, sehingga imunnya naik. Iman kalau naik, imun naik. Ya, senyumlah, tenanglah, berbahagialah. Ya, karena mudah sekali masuk yang begitu itu karena ya itu tadi gitu ya, pikiran, membenci, mendendam, marah, gak enak hati, kecewa, patah hati karena ada sesuatu yang dia pengen tapi nggak. Santai saja lah. Fokus kita itu bukan berhasil, tapi fokus kita itu berjalan. Ya, bukan Allah nggak nyuruh kita untuk sampai kemana, untuk sampai kepada goals kita. Enggak. Fokus kita berjalan ke arah sana, lalu kemudian kita mati ketika kita menuju ke sana. Itu aja. Ya, nggak usah ribet-ribet banget dengan goal. Santai aja. Ya, nah jadi itu ya. Malamnya tolong dibuka dengan sangat baik, berwudulah, dibersihkan, lalu kemudian baca seperti apa yang dilakukan oleh sunnah Nabi. Ya, bacakan ayat kursi. Nanti kita suatu hari bahas khusus ayat kursi ya. Ya, supaya ayat kursinya lebih berasa. Karena banyak di antara kita baca ayat kursi tapi lewat begitu saja. Begitu ya. Baca ayat kursi, baca 3 kul, lalu kemudian hembuskan, lalu kemudian pegang, raba begitu kan ya, lalu kemudian itu tadi begitu kan ya, bacakan doa sebelum tidur, lalu kemudian sambil menjelang tidur ngomong sama Allah, ya Allah terima kasih, Masya Allah nikmat hari ini bisa hafal sekian ayat ya Allah, alhamdulillah terima kasih ya Allah, jagain ya Allah, jagain.
Alhamdulillah banyak hal-hal yang terjadi hari ini, baik yang menyenangkan atau kurang menyenangkan. Insya Allah saya maafkan, insya Allah saya ridho, insya Allah. Ngomong aja dalam hati sama Allah. Lalu kemudian sambil sambil nunggu tidur, ya berzikir saja. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau sholawat kepada Nabi, apa saja. Sampai kamu kemudian tertidur. Siap? Laksanakan siap? Cepat tidurnya, cepat tidurnya. Bangunnya pun cepat. Akses sendirian, akses me time. Bangun, doa, setelah doa dan berzikir, berwudu, ya, karena cara melepaskan ikatan